Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Kepada ketua kelas, melihat tolong dipimpin doa. Siap doa mulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terus hari ini yang tidak masuk siapa? Semua. Semua, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa sama 3M. Tadi sudah menerapkan 3M belum? Sudah. Masih ingat atau sudah? Sudah tadi kalian? Sudah. Terus yang kedua? Yang ketiga? Ya, menjaga jarak. Terus hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang macam-macam lembaga sosial. Sebelumnya Bu Guru mau mengingatkan materi minggu lalu. Materi minggu lalu masih ingat? Masih. Betul. Tadi malam belajar? Belajar. Materi minggu lalu kita mempelajari tentang hubungan antara interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, kita mengingat materi minggu lalu. Materi minggu lalu siapa yang ingat? Satu? Ya, Mbak Meta. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itu adalah pengertian tentang interaksi sosial. Terus yang kedua siapa lagi? Ya, Mas. Ciri-ciri interaksi jumlah pelaku lebih dari satu orang, adanya komunitas pada individu tertentu sehingga dimensi waktu. Ciri-ciri interaksi sosial, pelakunya lebih dari satu orang. Terus adanya tujuan, adanya komunikasi, terus adanya dimensi waktu. Terus yang ketiga apa? Adanya ya. Ya, interaksi sosial itu ada dua, asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu menjurus pada kerja sama. Kalau disosiatif, ya pertentangan. Terus ada lagi? Ya. Contoh interaksi asosiatif adalah kerjasama, akulturasi, dan asimilasi. Ya, asosiatif contohnya kerjasama, asimilasi, sama akulturasi. Terus ada lagi enggak? Ya. Contoh interaksi disosiatif adalah persaingan, pertikaian, dan konflik. Disosiatif misalnya pertikaian, pertentangan, sama konflik. Masih ingat ya? Masih. Terus hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Kalian lihat, terlihat kan dari belakang ya? Ini tentang lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa dapat satu mendefinisikan konsep lembaga sosial. Yang kedua, menjelaskan konsep lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menganalisis fungsi lembaga keluarga dan lembaga pendidikan dengan benar. Terus yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang lembaga keluarga dan lembaga pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Terus teknik penilaian nanti ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan sikap itu dilihat dari bagaimana kamu dalam melakukan pembelajaran hari ini. Terus yang kedua pengetahuan, nanti ada pengetahuan tertulis. Terus yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan pada saat kamu mempresentasikan diskusi. Terus ini macam-macam lembaga sosial.
Lembaga sosial terbagi menjadi 5. Apa saja? Lembaga keluarga, lembaga tambahan, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Hari ini kita mempelajari 2 hal, yaitu tentang lembaga keluarga dan pendidikan. Ini sekilas tentang keluarga. Keluarga itu ada 2, yaitu keluarga inti sama keluarga kompleks. Keluarga inti ada yang menyebutnya dengan keluarga batik, terdiri dari ayah, ibu, adik, sama kakak. Kalau keluarga kompleks itu kalau dalam satu keluarga itu ada orang lain selain ayah, ibu, adik, atau kakak. Ini sekilas tentang fungsi lembaga keluarga. Ada fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi protektif atau perlindungan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan sosial. Ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terbagi menjadi 3, formal, informal, sama non formal. Formal itu kalau kamu mendapatkan dari bangku sekolah. Informal didapat dari keluarga. Dan yang non formal oleh warga masyarakat. Misalnya adanya PTI sama lembaga khusus. Ini fungsi lembaga pendidikan itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Ini contoh dari lembaga pendidikan. Ini apa yang bisa kamu lihat? Ini contoh apa? Anak yang sekolah. Anak yang sekolah. Kira-kira sekolah di sekolah mana? SMP. Yang sudah dilakukan apa? Itu lagi orang lagi apa ya? Ya bermain. Bermain bisa juga orang yang sudah sekolah di luar pendidikan formal. Karena apa? Kamu bisa lihat dia itu tidak pakai sepatu, dilakukan di luar kelas. Terus ini gambarnya siapa? Siapa coba? Wow. Artis. Siapa? Siapa ya? Halo, Bramantio. Nggak kenal? Terus kamu nanti lihat ya ini videonya. Nanti dari video ini kamu mencatat hal-hal yang perlu kalian catat dan informasi yang kamu dapatkan dari video. Jadi kamu perhatikan baik-baik ya. Berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aksi konvoi yang ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lainnya, para pelajar yang melakukan konvoi dengan menggunakan motor dan mengganggu pengendara lainnya diamankan jajaran Satlantas bersama Satuan Sabara Polrestabes Bandung. Seperti yang terpantau dari rekaman CCTV, gerombolan pelajar tersebut melintas di Jalan Banda. Polisi pun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap mereka. Total pelajar yang berhasil diamankan yakni 10 orang dan mereka masih berstatus sebagai pelajar SMP di sebuah sekolah di Kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan, motif mereka melakukan konvoi dan ugal-ugalan yakni hanya untuk gaya-gayaan saja. Sampai saat ini pendidikan kita atau hasil intervensi kita tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok bermotor yang ada di Kota Bandung yang memang sudah terkenal kerusakan. Kita tidak menemukan di sana. Oke. Ya, baik. Jadi kalau di KUHP itu kan diatur untuk pelanggaran itu ketertiban umum di 503 dan 510. Namun karena adik-adik yang kita amankan ini seluruhnya masih di bawah umur, kita kenakan dengan perlindungan anak. Hasil pemeriksaan tadi ada yang tidak bisa menunjukkan SIM, ada yang tidak bisa menunjukkan surat-surat. Kemudian sebagian kendaraannya untuk kendaraan tidak standar atau bahasa
dan saat ini kondisi seperti itu hasil dari pengecekan anggota satuan lalu lintas pada saat itu. Dalam pantauan CCTV ada konvoi kendaraan bermotor yang mengganggu ketertiban umum, yaitu khususnya kelancaran lalu lintas yang ada di Kota Bandung. Meski melakukan pelanggaran, kepolisian tidak menahannya karena masih di bawah umur. Ke-10 pelajar tersebut akan dilakukan pembinaan dan diserahkan kepada orang tua mereka dengan membuat perjanjian tidak mengulanginya kembali. Sementara 15 unit motor yang mereka gunakan saat konvoi ditahan di Satlantas Polrestabes Bandung karena menggunakan knalpot bising. Motor bisa diambil kembali setelah menjalani proses sidang. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya, tadi informasi yang kalian dapat apa? Itu menceritakan tentang apa? Remaja yang ugal-ugalan. Terus kejadiannya di mana? Dari video yang tadi, penyebab adanya aksi ugal-ugalan itu secara garis besar ada dua, interan sama ekstern. Interan itu yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Terus yang dari ekstern itu bisa berasal dari lembaga pendidikan dan lembaga keluarga. Karena hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial, maka kita hanya menyoroti tentang fungsi lembaga keluarga dan lembaga sosial dihubungkan dengan video tersebut, yaitu dengan adanya aksi ugal-ugalan dari pelajar. Hari ini kita akan mengadakan diskusi yang diskusinya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu nanti Faidiniha, Adistia sama Rafli. Terus kelompok 2 Fortina, Caryo sama Sofidias. Kelompok 3 Halimatus, Muad sama Safi. Yang keempat Alven, Meta, Alfiani sama Nense. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok? Sudah. Guru akan membagikan LKPD yang kemudian kalian diskusikan. Kalian bisa mencari informasinya itu dari buku, dari LKS yang kalian punya, atau bisa kalian mencari di internet. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kalian lihat dulu, kemudian kalau ada hal yang tidak kalian ketahui atau masih bingung, kalian boleh bertanya kepada guru. Silakan kakak ini lihat dulu. Dan lihat, itu ada gambar. Nanti gambar-gambar itu menunjukkan fungsi dari masing-masing lembaga. Contohnya itu gambar sebelah, gambar apa, terus menggambarkan tentang fungsi lembaganya sebagai apa. Silakan kalian kerjakan dulu di LKPD-nya masing-masing.
Sudah selesai diskusinya? Nanti setiap kelompok menunjuk juru bicara. Juru bicaranya boleh satu orang, boleh bergantian. Nanti kita ada diskusinya kelompok 1 sama kelompok 3 dulu. Nanti 1 dan 3 sudah selesai, gantian kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 1 ya, sama kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Silakan mau berdiri atau tetap duduk. Pengertian lembaga keluarga. 1. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil, yang terbentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Meski lembaga keluarga merupakan yang paling kecil, memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Terus kelompok 3. Pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tentang pengertian lembaga keluarga ada apanya? Lembaga keluarga itu lembaga yang terbentuk setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan. Terus merupakan lembaga yang paling dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. Terus sekarang yang kedua, fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi proteksi atau perlindungan. 2. Fungsi edukasi. 3. Fungsi sosialisasi. Terus kelompok 3 menambahkan Fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi religius. 2. Fungsi pengendalian sosial. 3. Fungsi edukatif. 4. Fungsi sosialisasi. fungsi lembaga keluarga itu banyak. 1. Protektif atau perlindungan, sosialisasi, terus afeksi dan kontrol sosial. Terus fungsi lembaga keluarga yang belum maksimal dalam video tentang aksi ugal-ugalan tersebut adalah Fungsi afeksi atau kasih sayang dan pengendalian sosial. Anak-anak yang melakukan aksi ugal-ugalan cenderung ingin diperhatikan orang lain. Mereka ingin keberadaannya diakui. Hal itu dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga seharusnya dapat mencegah agar para anggotanya tidak menyimpang dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. kelompok 3 menambahkan Kesalahan pada pelaku yang salah, misalkan sering membedakan atau membanding-bandingkan anak, kurangnya perhatian atau kontrol orang tua, maupun kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak. aksi ugal-ugalan bisa terjadi karena lembaga keluarga itu belum melakukan fungsinya secara maksimal. Misalnya masih membeda-bedakan, terus kurangnya kasih sayang, dan juga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Terus gambar berikutnya itu menunjukkan gambar apa? Kelompok 1. Fungsi biologis atau reproduksi. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mencukupi kebutuhan biologis tersebut, maka akan terjadi pengembirakan berupa keturunan. Oleh karena itu, keluarga berfungsi sebagai sarana reproduksi. Terus kelompok 3 sama beda? Sama. Itu ada gambar antara bapak ibu sama anak. Jadi fungsinya adalah reproduksi atau menghasilkan keturunan. Terus gambar yang kedua, itu ada gambar ibu, anak, dan tengah-tengah itu anak yang sedang digandeng. Itu menunjukkan fungsi apa? Kelompok 3 dulu. Fungsi protektif atau perlindungan, dalam memberikan perlindungan bagi semua anggota keluarga. Terus kelompok 1 ditambahkan itu menunjukkan fungsi perlindungan, bahwa keluarga harus memberikan perlindungan baik secara fisik maupun secara mental. Terus gambar yang ketiga,
fungsi edukatif. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama kali diserap dan diterima oleh anak-anak. Orang tualah yang berperan aktif dalam memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Terus nomor 3. Fungsi sosialisasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi edukatif atau pendidikan karena di dalamnya mengandung suatu unsur sosialisasi dan begitu juga sebaliknya. Itu gambar ketiga itu ada seorang keluarga yang sedang makan atau belajar ya. Di situ keluarga orang tua khususnya mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara dia makan ketika bersama dengan orang lain. Terus kita terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3 silakan duduk kembali. Sekarang kita ke lembaga berikutnya yaitu lembaga pendidikan kelompok 2 sama kelompok 4. Silakan juru bicaranya begini. Fungsi dari sekarang pengertian lembaga pendidikan kelompok 2. Pengertian lembaga pendidikan adalah Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. terus kelompok 4. Seperangkat norma dan sub-Islam yang makanya mendukung kelangsungan hidup setiap masyarakat. Lembaga pendidikan yang seperti kita sedang lakukan dan selalu yaitu melalui pendidikan tadi termasuk lembaga apa kalau SMP? Pendidikan formal. Terus fungsi lembaga pendidikan dari kelompok 4 dulu. Fungsi manifest pendidikan selanjutnya 1. Mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Fungsi latihan pendidikan contohnya mengurangi pendidikan orang tua. Terus kelompok 2 ditambahkan atau sama? Sama. Fungsi lembaga pendidikan itu ada 2, fungsi manifest sama fungsi KM. Manifest itu fungsi yang melekat pada dunia secara langsung. Terus yang ke-3, fungsi lembaga pendidikan yang belum berfungsi maksimal sehingga pelajar yang ada dalam video tersebut melakukan aksi ugal-ugalan. Menurut kelompok 2, fungsi lembaga pendidikan apa yang belum berfungsi secara maksimal? Penyebab kenakalan remaja dalam hal ini adalah kegagalan sekolah dalam mengembangkan karakter anak karena ketidakcocokan kurikulum maupun ketersediaan ekstrakurikuler yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Terus kelompok 4 menambahkan Fungsi pendidikan sebagai dalam mengembangkan karakter. Selama ini pendidikan selalu dikaitkan dengan nilai. ya, lembaga pendidikan yang belum berfungsi secara maksimal adalah adanya pendidikan karakter. Terus kita ke gambar yang pertama. Kelompok 4 itu gambar apa? Siswa yang sedang belajar. Ya, terus keterangannya Gambar di samping adalah contoh pendidikan formal, pendidikan yang didapatkan di suatu sekolah. terus kelompok 2 mau menambahkan itu gambar apa? Proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah termasuk dalam pendidikan formal. Terus gambar kedua itu gambar apa? Gambar taman pendidikan Al-Quran. Ya, taman pendidikan Al-Quran. Kelompok 4 keterangannya apa? Termasuk apa? Taman pendidikan Al-Quran termasuk pendidikan non formal. Terus kelompok 2 sama atau berbeda? Beda. Perbedaannya di mana? Gambar taman pendidikan Al-Quran yang merupakan contoh pendidikan informal. Informal. Terus gambar ketiga. Gambar ketiga kelompok 2 dulu. Gambar
bersifat informal. Terus kelompok 4. Gambar di samping menunjukkan fungsi keluarga di mana anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam kekeluargaan pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Kalau KPI termasuk non formal, keluarga termasuk informal. Jangan terbalik ya, terbalik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi ingat contoh pendidikan formal apa? Yang apa? Dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kalau informal itu keluarga, betul. Non formal itu Dari masyarakat. sekarang diskusinya sudah kita lalui. Sekarang kalian kembali ke tempat ibu kalian masing-masing. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi. Dari diskusi yang telah kalian lakukan, ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Kalau kalian sudah jelas, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita dari awal. Kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan kita dari awal siapa? Satu? Ya. Ya, terima kasih. Lembaga sosial itu mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Terus yang kedua, Fungsi lembaga keluarga misalnya fungsi edukasi, proteksi, sosialisasi. ya terima kasih. Fungsi lembaga keluarga itu satu sebagai fungsi proteksi, reproduksi, dan sosialisasi. Sekarang fungsi dari lembaga pendidikan. Ya Mbak, supaya Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. ya, fungsi lembaga pendidikan itu ada dua, fungsi manifest sama fungsi laten. Dan bisa ya hari ini pembelajarannya sudah mudah? Ya. Kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan atau tidak? Untuk pesan moral hari ini kira-kira kamu bisa menarik kesimpulan. Pesan moral apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Ya Mbak? Seorang pelajar harus bisa mengenal keluarga dan sekolah. Ya, itu pesan moralnya. Terus untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai hari ini cukupkan. Terus untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang lembaga agama dan lembaga politik. Sebelumnya kita berdoa dulu agar kalian sampai di rumah dengan selamat dan kita dapat ketemu lagi. Dipimpin berdoa banyak. Siap dong, doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.